lagi di satu event ya, satu acara setiap pagi dari RB Sekuritas yaitu Morning Stock Picks bersama RB Sekuritas dan seperti biasa hari ini saya Fala sebagai technical analyst dari RB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan nih untuk info-info market hari ini, pilihan sahamnya juga dan juga nanti akan ada sesi Q&A untuk smart people semua. Nah, untuk smart people semua, seperti biasa, kemarin kita melihat market agak turun ya. Sudah 3 hari ini ya. 3 hari market ini sudah mulai agak turun marketnya, tetapi it's okay, it's not problem. Karena kalau kita lihat memang dalam beberapa saham ini memang asingnya dalam ada satu broker asing yang keluarnya cukup serentak seperti itu. Jadi bisa kita katakan ini agak sedikit penurunannya atau koreksi adalah koreksi normal ya, smart people semua. Nah, seperti biasa nanti akan ada sesi Q&A dan juga bagi smart people yang sudah siap untuk mengikuti Morning Stock Picks pada pagi hari ini, boleh ditulis di kolom chatnya adalah hura, oke? Sebelum kita masuk ke pilihan saham, kita akan melihat terlebih dahulu kondisi dari DJI-nya. Karena kalau kita lihat kemarin, di minggu kemarin sudah ada beberapa ekonomi kalender yang sudah rilis dan kita akan melihat efek dari ekonomi kalender itu apa saja. Alright, kita yang pertama akan mulai dari DJI-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke composite. Nah, kalau kita lihat dari DJI-nya sendiri di sini ada yang cukup menarik nih, smart people. Di mana DJI-nya ini rebound ya, smart people ya. Rebound ke harga kalau kita lihat di harga 44.173 reboundnya. Dan ini rebound di titik MA 50 di harga 43.411. Jadi kalau kita lihat sebelumnya sudah sempat tergambar akan ada yang namanya double top seperti itu. Tetapi kalau kita lihat seperti double topnya ini ada pullback sedikit nih, ada rebound sedikit nih. Sepertinya ini hanya menjadi satu titik sideways saja untuk DJI itu sendiri, smart people. Nah, kalau kita lihat lagi berarti nilai resistance terdekat dari DJI itu berada pada titik harga 44.437 dan juga untuk nilai supportnya masih di titik Fibonacci terdekat di harga 43.888. Nah, kita lihat ke dalam negeri ya, smart people ya, di composite. Di mana kalau untuk composite sendiri, smart people, di sini sebenarnya ada satu kondisi yang cukup menarik nih Smart People untuk DJI-nya. Di mana untuk DJI-nya sendiri Smart People kalau kita lihat, sorry, untuk composite-nya Smart People terlihat ini ada menutup gap. Itu yang pertama. Gap terdekat kemarin itu di harga 7.552. Dalam 5 hari ke belakang ini sudah tertutup. Lalu yang kedua di sini ini tepat dengan titik Fibonacci 141,4% di harga 7.444. Which is memang kemarin gagal untuk menembus Fibonacci Golden Ratio di harga 7.545. Ini menjadi koreksi yang cukup sehat seperti itu. Tetapi kita akan melihat apabila titik support 7.444 ini tertembus ke bawah, maka untuk titik support berikutnya berada di harga 7.374. Seperti itu ya, smart people ya. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada untuk titik fair value gap. Di sini tidak ada terbentuk di sana, tetapi memang secara stokastik ini sudah menuju ke arah bawah. Jadi ada potensial untuk menuju ke arah bawah sedikit lagi nih daripada composite itu sendiri. Kita doakan semoga IHSG ini bisa naik lagi ya, smart people ya. Tidak hanya stay di sini saja. 7.374 adalah titik support terakhir seperti itu. Habis itu kita doakan semoga ISG-nya rebound. Nah, untuk data spesifik dari ISG di hari kemarin Smart People, kalau saya lihat di sini yang sudah dikumpulkan di mana Smart People kalau kita lihat secara asingnya, oke, sebentar Smart People di sini ada coret-coretan ya. Oke. Kalau kita lihat, Smart People, di sini untuk IHSG update-nya, di mana asing sendiri kemarin masih membukukan net sell. Dan ini besar sekali, di harga 939,4 miliar. Lalu untuk nilai currency-nya, Smart People, kita menguat dari 16.400 sekian, sekarang kita menguat di harga 16.383. Dan untuk data spesifiknya, untuk net buy-nya ada Telkom yang pertama dengan 78 miliar, lalu DSSA dengan 47,7 miliar, lalu MTEK di 30,8 miliar. Meskipun kalau kita lihat secara net sell-nya ini masih dengan saham perbankan ya Smart People.
Meskipun yang pertama sekarang bukan perbankan nih. Yang pertama adalah AMMN di 226,5 miliar, lalu BBRI di 212,8 miliar, dan terakhir BMRI di 158,3 miliar. Kita tidak melihat BBCA di sini, tetapi posisi topnya dari banking adalah BBRI di hari kemarin. Dan berdasarkan dari data RHB Smart ID, Smart People, di hari kemarin ada 317 saham ditutup menguat, 325 saham ditutup melemah, dan juga 162 saham ditutup stagnan. Dan untuk sektor-sektor menguat, ada yang pertama, sektor health naik 1,99%, lalu sektor teknologi naik 1,15%, dan juga sektor industri naik 1,06%. Kalau kita lihat dari data kenaikan dan juga penurunan, ini masih cukup stabil ya, dengan 317 saham ditutup menguat dan juga 325 saham ditutup melemah. Tetapi memang penurunan IHSG yang cukup dalam di hari kemarin dan asing cukup keluar banyak, itu adalah di saham-saham yang sebelumnya naiknya sudah cukup tinggi. Nanti kita bahas di sesi Q&A ya, Smart People ya. Lalu selanjutnya untuk data komoditi yang saya update pada pagi hari ini, di mana untuk nilai CPO-nya naik ya, Smart People, ke 0, ke 4.218 ringgit Malaysia, naik 0,74%. Lalu selanjutnya nilai batu bara minusnya kecil sekali, hanya minus 0,04% ke 117,2 US dollar. Lalu untuk nilai goldnya naik 0,05% ke 3.375 US dollar. Dan juga yang terakhir untuk nilai minyaknya nih, Smart People ya. Ini menjadi penurunan yang cukup dalam ya, dengan minus 1,04% ke harga 68,4 US dollar seperti itu. Nah, kita akan melihat pilihan saham dari Mas Ilham kemarin, kita review ya, Smart People ya. Yang pertama, ini ada ESA. Di mana Smart People, memang kalau secara trading plan kita memberikan area buy, let's say kemarin di harga 625, tetapi area buy ini di sini saya coba proyeksikan, ini adalah salah satu proyeksi dari 625 kemarin. Jadi bisa 2 tick ke bawah sampai 2 tick ke atas. Jadi 615 sampai 635 seharusnya ya. Ini untuk area buy yang diberikan oleh Mas Ilham di hari kemarin seperti itu. Dengan nilai TP-nya atau titik target pertamanya di harga 665, lalu nilai stop loss-nya di harga 585. Kemarin harga ESA ini sudah masuk ke area buy, dan bagi smart people yang sudah membeli sahamnya berarti sekarang sedang dalam kondisi floating profit. So, selamat bagi smart people semua, tapi tetap harus diperhatikan ya. Karena kalau kita lihat dari saham ESA sendiri, smart people, ini adalah salah satu saham minyak ya, untuk komoditi minyak. Plus secara tren ini memang sudah masuk dalam kondisi sideways ya. Ini sideways, sedikit lagi kena 6665-nya, tetapi harusnya masih bisa kena ya, Smart People ya. Tetapi kita harus tetap perhatikan dengan area stop loss di harga 585-nya, dan juga jangan lupa untuk taking profit apabila sudah terkena titik TP pertamanya atau target price yang pertama. Itu untuk yang pertama ada ESA. Lalu yang kedua ada MDKA nih dari Mas Ilham. Memang kalau kemarin kita lihat harga emas ini kenaikannya cukup tinggi, Smart People ya, untuk harga emasnya sendiri. Dan juga MDKA memang sudah beredar banyak sekali ya untuk berita-beritanya, baik itu di portal berita, di portal media ataupun di yang lain-lainnya, di mana memang anak perusahaan dari MDKA ini akan ada IPO. Correct me if I'm wrong ya. Nanti kita coba cek lagi untuk untuk berita tersebut. Dan kalau kita lihat kenaikan MDK ini juga sudah cukup panjang ya, dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli kemarin, sekarang sudah masuk dalam kondisi sideways. Nah, untuk area buy-nya yang diberikan oleh Mas Ilham ini berada dari harga 2380 sampai dengan 2420 seperti itu. Ini saya bikin area buy-nya nih. Lalu untuk nilai stop loss saya berada di harga 2240 dengan TP1-nya di harga 2560. Jadi tetap harus diperhatikan nih Smart People ya, karena ini sudah di bawah area buy-nya seperti itu. Oke, untuk MDKA. Lalu untuk selanjutnya kemarin dari Mas Ilham ada Mayora atau Mayor. Di mana untuk Mayor sendiri, Smart People, bagi Smart People yang sudah atau ikut morning stock picks di minggu lalu, di sini waktu itu saya juga memberikan saham Mayor. Di mana untuk Mayor sendiri kita sudah kena, berarti kalau harga sekarang, oh ini sudah kena TP2 berarti ya. TP satunya waktu itu, sorry, TP2-nya di 2240-an, berarti ini sedang menuju TP3 waktu itu yang saya buat di harga 2390. Oke, seperti itu. Nah, tetapi sekarang kemarin Mas Ilham memberikan untuk area buy dari Mayornya, memang di sini agak sedikit lebih di dalam ya, di 2230 seperti itu. 2230 kalau kita bikin area di sini, sebentar saya coba buatkan. 2230 berarti kurang lebih seperti ini untuk areanya. Oke, memang belum terkena di sana Smart People, tetapi TP1 yang diberikan Mas Ilham di harga 2380, TP2-nya di harga 2530, maka apabila Smart People kemarin HK atau langsung membeli saham Mayor,
TP2-nya itu bisa dijadikan menjadi TP1-nya seperti itu. Karena kita menentukan TP tentu dengan beberapa pertimbangan. Jadi nilai TP-nya bisa dijadikan acuan untuk smart people semua. Apabila memang smart people merasa sangat tertarik dengan saham ini. Stop loss-nya yang diberikan oleh Mas Ilham di harga 2080. Jadi kalau kita lihat ini around minusnya 7 persenan ya. Kurang lebih di minus 7%. Di minus 6,7%. Jadi kalau Smart People kemarin HK bisa dijadikan stop lossnya di minus 6,7% dari harga beli Smart People masing-masing. Seperti itu ya. Nah, untuk pilihan saham, tiga pilihan saham pada pagi hari ini. Yang pertama ada Antam. Kenapa Antam Mas Wala? Karena saya lihat kemarin satu transaksinya dia sudah mulai diakumulasi untuk saham Antam itu sendiri. Lalu yang kedua, saham Antam ini sudah pernah saya buat sebelumnya. Area supportnya berada pada di harga 2890 sampai dengan 2930 untuk nilai supportnya. Dan kalau kita lihat ini masih cukup kuat untuk nilai supportnya. Jadi Antam ini masih di area support nih, bergeraknya di sana seperti itu. Stokastik netral tapi agak di bawah. Jadi saya memberikan area buy-nya untuk saham Antam itu sendiri, Smart People, dengan harga harga emasnya naik tipis sekali saja seperti itu. Untuk area buy-nya bagi Smart People yang tertarik untuk saham Antam, bisa dari harga 2860 sampai dengan 2890. Jadi tidak terlalu jauh nih dari harga terakhirnya seperti itu. Jadi ntar apabila Smart People ingin HK, maka nilai stop loss-nya tidak terlalu jauh untuk persentasenya seperti itu ya. Lalu untuk TP1-nya sorry, untuk stop loss-nya Smart People ini berada di harga 2660 atau minus 7,3%. Dan untuk TP1-nya berada di harga 3080 sama 7,32% juga kenaikannya. Lalu TP2-nya berada di harga 3220 dan TP3-nya berada di harga 3470 atau 20,91% seperti itu untuk saham Antam. Pilihan saham pertama pada pagi hari ini. Lalu yang kedua ada saham PTPP. Actually saya juga agak kaget ya pada saat melakukan analisa screening saham. Ternyata PTPP masuk ke dalam radar screening saya seperti itu Smart People. Karena kalau kita lihat tentang trennya ini masih dalam kondisi small downtrend, jadi downtrend kecil. Tetapi ternyata di sini ada rebound nih untuk PTPP itu sendiri. Dan ada golden cross juga secara stokastik ya di tanggal 1 Agustus kemarin seperti itu. Dan kalau kita lihat juga secara keseluruhan, ini ada yang namanya potential double bottom. Di sini coba saya buatkan ya untuk potential double bottomnya. Memang kecil sekali ya ini untuk potential double bottomnya, kurang lebih seperti ini. Oke. So, bagi smart people yang tertarik membeli saham PTPP, memang double bottomnya tidak begitu sempurna ya potential double bottomnya. Untuk area buy-nya di sini saya buatkan dari harga 392 sampai dengan 400. Itu yang pertama. Lalu stop loss-nya smart people ini di minus 7,6% di harga 366. Lalu TP1-nya di sini saya hapus dulu ya untuk double bottom-nya. Lalu TP1-nya smart people di sini saya berikan di harga 426. TP2-nya di harga 446 dan TP3-nya berada di harga 472 untuk saham PTPP seperti itu ya. Itu untuk bilangan saham kedua pada pagi hari ini PTPP. Lalu yang terakhir ada tadi ada Antam, lalu ada PTPP. Yang terakhir ini cukup signifikan nih perbedaannya. Coba kita lihat ya, langsung ke ininya, langsung ke titik atau trading plan fullnya. Di sini ada L-SIP. Kenapa L-SIP Mas Wala? Kalau kita lihat L-SIP sendiri Smart People di sini memang dia kemarin tertahan di MA20-nya. Di sini kalau harus saya coret-coret ya. Di sini MA20-nya tertahan seperti itu Smart People. Lalu kalau kita lihat memang di sini ada dead cross. Seperti itu ya. Untuk L-SIP ini ada dead cross. Tetapi memang MA10 dan MA20-nya ini cukup powerful nih untuk menahan penurunan harga daripada LCP itu sendiri. Dan kalau kita lihat smart people, di sini ada sedikit gap untuk LCP itu. So, bagi smart people semua yang tertarik membeli saham LCP di sini langsung area buy-nya saya berikan dari harga 1320 sampai dengan 1340 dengan TP1-nya ini berada di harga 1415 kenaikan 6,4% dengan stop loss-nya di 1245 atau minus 6,4%. Lalu TP2-nya di harga 1475. Lalu dan TP3-nya berada di harga 1535 atau kenaikan 15,4%. LSIP simple, harga CPO-nya naik di sini lalu secara teknikalnya rebound juga dari MA20-nya. So that's why the reason kenapa LSIP dijadikan pilihan untuk pilihan saham pada pagi hari ini Smart People. Kita akan masuk pada sesi Q&A Smart People. Bagi Smart People semua yang ingin bertanya mengenai saham-sahamnya boleh ditulis di kolom chatnya ya. Alright, yang pertama kita lihat dari
Bapak Tengkokwi, tolong BBTN Pak. Alright, siap. Kita akan melihat BBTN. Nah, ini salah satu saham perbankan nih yang saya sedang perhatikan nih untuk BBTN itu sendiri. Nah, untuk BBTN, Smart People, kalau kita lihat memang ini sudah menuju area, kita bisa bilang ini adalah area supportnya. Dan oh, ternyata saya sepertinya pernah melakukan trading analisa nih di sini nih. Karena di sini sudah pernah saya buat. And then ini kenaikannya berarti kena TP3 ya sampai di 15,35%. But it's okay, kita coba buat ulang lagi. Kita clear coba ya. Di sini untuk BBTN memang di sini sudah mendekati area support. Itu yang pertama ya. Ini area supportnya berada di harga 1070. Lalu yang kedua di sini ada double top ya, smart people ya. Di sini double topnya kita buatkan. Ini top yang pertama, lalu ini top yang kedua. Oke, kalau double top berarti tandanya ini adalah reversal untuk downtrend. Tapi targetnya di mana atau downtrendnya kita buatkan. Kita tarik dari topnya ke area neckline-nya. Oh, ini biar kelihatan kita kasih warna biru ya. Lalu untuk target penurunannya kita lihat tarik ke area neckline-nya. Oh, tepat sekali di nilai supportnya ya. Di harga 1075 itu target penurunannya. Jadi bagi smart people yang tertarik membeli saham BBTN, kita coba wait and see ya di area supportnya di sini. Dari harga kita buatkan alright dari harga 1055 sampai dengan 1075. Ini untuk area buy dari BBTN bagi smart people yang tertarik. 1055 sampai dengan 1075 dengan nilai stop lossnya di sini saya buatkan. Coba kita cek di sebelah kiri. Oke, minus 7% saja sudah cukup. Di 585. Oke, 985 ini untuk area stop loss. Lalu TP satunya kurang lebih sama di 7,5 di harga 1145 ya smart people ya. Ini untuk TP satunya. Lalu TP 2-nya kita buatkan di harga 1210. Dan juga TP3-nya tentu di area topnya di harga 1255. Oke, ini untuk saham BBTN ya. Bapak Tengkokwi, semoga menjawab pertanyaannya. Kita akan lanjut, smart people. Yang kedua ada saham Antam Joy. Oke, Antam tadi sudah kita bahas sedikit. Kita next dulu ya, Pak Joy ya, ke Bu Monika. Wow, MMLP. Oke, MMLP. Oke, ini cukup menarik nih, MMLP. Oke, untuk MMLP sendiri ternyata di sini sudah terkena area yang namanya demand area yang pernah dibuat di Smart People ya. Oke, MLP sudah kena demand areanya. Di sini ada MA20, tetapi kalau kita lihat memang secara volumenya belum banyak ya pergerakannya seperti itu. Jadi bagi Smart People yang tertarik membeli saham MMLP, coba kita di harganya turunin sedikit ya. Di harga 525 sorry 520 sampai dengan 530 kita tambahkan lagi sedikit di sini lebih menawar lagi ya seperti itu ya untuk MMLP-nya. Jadi fair value gap-nya sudah kena MMLP, ini penurunan juga sudah cukup dalam, tetapi belum ada volume nih. Kita butuh volume, kita butuh candlestick hijau dan butuh volume. Kita tunggu satu itu dulu seperti itu ya. Tapi bagi smart people yang tertarik, boleh di harga 520 sampai dengan 530 dengan nilai stop loss-nya kita tipis saja smart people ya. Di harga di sini minus 5,7% di harga 496. Lalu TP satunya smart people kita buatkan di harga 555. Lalu TP2-nya sini saya tandakan ya untuk MMLP 555 lalu TP2-nya di harga 580 di sini saya tandakan juga dan TP3-nya saya jauhkan atau saya tinggikan itu berada di harga 610 seperti itu. Jadi mungkin nanti bagi smart people yang langsung ingin HK TP2-nya itu bisa dibikin menjadi TP1-nya. Seperti itu ya smart people ya. Dengan nilai stop loss-nya smart people ini bisa disesuaikan kalau saya tadi memberikan di minus 5,71%, maka nanti juga bisa dibuat 5,71% juga dari titik buy yang dilakukan oleh smart people. Alright, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Monika mengenai MMLP. Selanjutnya ada dari Pak Kevin Rico. Oke, ada Kepik, BBYB sama DGIK. Oke, BBYB. Oke ya, kita lihat BBYB-nya. Oke, kita lihat dari pertama BBYB di sini. Oke, seperti ini harus sudah kena TP1 ya kalau BBYB ya dilihat ya. Karena di sini area buy sudah pernah dibuat. Kalau kita buatkan di sini berarti sudah naik 7, oh di atas 7%. Karena biasanya saya TP1 itu di 7% ya. Nah, di sini sudah di atas 7% berarti harusnya sudah kena TP1. Tetapi di sini ada yang cukup menarik nih. Kemarin dia membuat satu candlestick, big candlestick ya, long body candlestick dari harga 248 sampai dengan 266. Coba kita lihat dari time frame kecilnya.
time frame 1 menit. Apakah rapih kenaikannya? Oke, kita lihat dari di sini ada gap kecil ya, gap kecil sekali dari 252, terus juga di 250 juga ada. Oke, sisanya aman di 264. Di sini ada ya closingannya berarti deh. Oke, berarti untuk BBB Smart People, bagi yang tertarik, ini kita bisa menggunakan yang namanya teori half candlestick. Seperti itu ya. Half candlestick sendiri, kalau di sini saya buatkan dari 248, 266, berarti around di 254 sampai dengan 260. Ini untuk area buy. Bagi Smart People yang tertarik membeli saham BBYB. Volumenya gede, golden cross-nya cakep ya, untuk stokastik seperti itu. MA-nya memang sudah di atas semua MA-nya ya, MA10, MA20, MA50-nya. Ini sudah di atas semua. Dan kalau kita ngomongin Fibonacci, coba saya buatkan Fibonacci terbarunya di sini untuk BBYB-nya sendiri. Oh, actually this one is good ya untuk BBYB-nya ya. Dia sudah menembus Fibonacci 61,8%. Nah, ini berarti menuju ke 100%-nya lebih mudah atau lebih ada punya chance seperti itu dia menuju ke Fibonacci 100%-nya. So, bagi smart people yang tertarik membeli saham BBYB, area buy-nya tadi ya, kita half candlestick dari 254 sampai dengan 260 dengan nilai stop loss-nya smart people di sini saya buatkan di harga 240 atau minus 7%. Lalu TP1-nya di harga 276 atau Fibonacci 78,6%-nya. Lalu TP2-nya di sini saya buatkan di harga Fibonacci 100%-nya di harga 296. Lalu TP3-nya saya jauhkan di 322 ya atau Fibonacci 127,2%. Jadi bagi spy people nanti kalau misalnya mau langsung HK gitu ya. Kalau misalnya sepertinya tidak bisa nih masuk ke area buy-nya, saya mau langsung beli seperti itu, maka TP-TP berikutnya itu bisa dijadikan acuan. TP2 menjadi TP1 Smart People, TP3 menjadi TP2-nya, seperti itu. Stop loss-nya sesuaikan, kalau tadi saya memberikan minus 6,9, dari harga buy Smart People semua nanti bisa disesuaikan di minus 6,9 juga. Alright, seperti itu untuk BBYB-nya. Lalu selanjutnya, oke, ada pertanyaan nih dari Instagram. Alright, dari Instagram kita lihat ada dari Bu Violika, Harum Toba PNBN. Saya tertarik tobanya ya. Kita lihat, kita move dulu ke pertanyaan dari Instagram ya, Smart People ya. Oke, dari Tobanya sendiri di sini, oke, Tobanya di sini dia sudah menembus area half candlestick dari sebelumnya. Dan memang Toba kemarin cukup mengagetkan ya, minusnya 9%. And then memang yang keluar satu broker asing dan itu cukup besar juga. Beliau broker ini sudah mengumpulkan cukup panjang seperti itu. Akhirnya melakukan aksi profit taking kalau bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, untuk Toba sendiri memang karena dia sudah mendekati Fibonacci 61,8% ya, maka target berikutnya adalah Fibonacci 50% ya. Kita coba wait and see dari harga 1070 sampai dengan 1070 sampai dengan 1095 ya di sini. Sep. Oke. Oke, di sini untuk area waitingnya, karena kalau kita lihat ini cukup besar, maka akan ada tekanan juga mungkin di pagi hari ini untuk saham Toba ya, apalagi kemarin penurunannya hampir mencapai 10% seperti itu. Volumenya juga cukup besar, jadi ini ada potensi penurunan lagi. Jadi untuk Toba kita wait and see dulu, kita perhatikan dari harga 1070 sampai dengan 1095. Karena kalau 1070-nya tertembus maka 900-an balik lagi di under 1000 itu sangat mungkin untuk saham Toba. Jadi kita wait and see untuk Tobanya di harga 1075 sampai dengan 1090. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Violika. Kita coba pertanyaannya selanjutnya dari Pak Haryanto Gunawan. Pagi Pak, tolong BRMS and Dewa. Wah, ini cukup dilema ya BRMS dan Dewa. Saya coba pilih satu BRMS-nya deh karena Dewanya sudah running cukup panjang. Oke. Untuk BRMS-nya, alright, BRMS kita masih di area buy yang pernah saya buat, berarti di sini adalah support actually ya. Support dari BRMS di harga 430 sampai dengan 436. Wow, di sini banyak sekali coret-coretannya. Kita delete dulu ya. Oke, 430 sampai dengan 436 ini adalah area support daripada BRMS itu sendiri. Kalau kita lihat di sini ada potensi double top ya sebenarnya dari BRMS, jadi harap berhati-hati karena ini area neckline-nya menjadi area krusial untuk BRMS itu sendiri. Jadi bagi para people semua yang tertarik membeli saham BRMS dengan ada potensi double top, dan apabila neckline-nya tertembus maka target penurunannya bisa mencapai 380. Ini cukup berhati-hati ya. So, untuk BRMS-nya coba kita tunggu untuk ada rebound dulu di area neckline-nya karena ini potensi menembus ke bawah neckline-nya cukup besar ya seperti itu Pak Haryanto.
untuk BRMS-nya. Nah, Smart People, tak terasa 1 menit lagi market akan opening ya. Ini mulai pre-opening terlebih dahulu. Terima kasih untuk semua pertanyaan dari Smart People semua dan juga terima kasih juga partisipasinya karena kalau saya lihat di sini pertanyaannya bagus-bagus sekali. Tetapi ini masih saya ingin bahas sebenarnya ada MAPA, ada SCMA. SCMA ini sempat dibahas pada saat kalau tidak salah di cabang fluid waktu itu ya tentang SCMA ini. Ingin sekali saya bahas sebenarnya, tetapi seperti biasa karena sudah 1 menit lagi Spabel akan waktu mulai pre-opening, jadi kita harus sudahi terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Aro yang ada di aplikasi RHB Trade Smart ID yang bisa memberikan kondisi sahamnya Spabel baik secara fundamental maupun teknikal, dan juga yang sedang mencari alternatif instrumen investasi di RHB ada yang namanya waran terstruktur. Smart People boleh cek, boleh pelajari, ada e-booknya juga langsung dari tim EQD dari RHB Sekuritas Indonesia. Dan juga yang terakhir, jangan lupa untuk set alarmnya Smart People dari jam 8.30 karena ada Morning Stock Picks yang hadir setiap hari kecuali hari libur bursa ya Smart People ya. Dan semoga sesi hari ini bermanfaat dan bisa bikin Smart People menambah insight baik untuk trading ataupun untuk investasi bagi Smart People semua. So, RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart. Sampai jumpa besok. Semoga Smart People semuanya dalam keadaan sehat, termasuk portofolionya bisa hijau royo-royo kembali. Sampai jumpa, bye-bye.